Jadi cara kerjanya itu seperti ini ya. Ini ibaratnya tembok. Nah, ketika Anda menginginkan ilmu gendam, nah tembok ini lama-lama juga akan terbuka. Dan ketika terbuka ini maka saran atau maksud Anda itu mudah masuk. Jadi istilahnya kayak pintu seperti itu ya. Jadi ilmu gendam ini mempengaruhi penjaganya sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Nah, kesempatan video kali ini seperti yang sudah saya singgung di awal tadi tentang kesadaran belajar ilmu gendam. Nah, belajar ilmu gendam yang pertama yaitu Anda wajib memahami tentang kesadarannya. Kesadaran manusia itu seperti apa? Yang mana manusia itu memiliki dua pikiran, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, di tengah-tengahnya itu ada yang namanya critical area atau nyebutnya adalah kesadaran. Contoh, ketika saya berbicara kepada Anda seperti ini, Anda kondisinya sadar ya. Nah, ketika Anda sadar dinamakan kesadaran. Nah, ilmu gendam yang saya bahas di sini adalah bagaimana ilmu gendam ini menembus critical area atau menembus kesadaran seseorang. Itu yang pertama adalah menggunakan yang namanya seni komunikasi. Jadi ada caranya, ada ngomongnya, dan ngomongnya inilah perkataannya. Perkataan ini bisa Anda latih, gunakan kata-kata yang baik. Terus yang kedua, lakukan dengan bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh ini perlu Anda lakukan. Tujuannya apa? Coba Anda ketika mempengaruhi orang, ketika Anda mau mengendam, yang terjadi Anda mau muntah gaya tubuhnya, atau Anda gelagatnya licik. Nah, apa yang terjadi? Tentu orang juga tidak respect dengan Anda, dan orang tersebut juga akan sulit sekali untuk Anda gendam. Terus yang ketiga yaitu di energi gendam atau magnetisme atau energi aura tubuh ya, cara gampangnya. Jadi ini juga wajib Anda latih. Coba Anda datang ke tempat orang dengan klien Anda, tapi aura Anda itu nggak enak, terus raut wajahnya pun juga nggak enak. Apa yang terjadi? Tentu orang juga nggak respect kepada Anda. Nah, berbeda ketika Anda auranya positif, pikirannya baik, terus niatnya juga baik, maka orang tersebut juga respect dengan Anda. Ini tentang kesadaran, sehingga energi atau pengaruh Anda atau masuk dan tujuan Anda itu mudah sekali diterima oleh pikiran bawah sadar klien Anda. Nah, yang kedua, bagaimana ilmu gendam ini bisa mempengaruhi orang, cara kerjanya itu seperti apa. Nah, cara kerja ilmu gendam ini yaitu energi di dalam batin kita itu kita kirimkan untuk orang tersebut, dan energi batin ini dia akan mempengaruhi namanya aura pikirannya, sehingga batinnya itu juga akan terbuka dan kesadarannya pun juga akan terbuka, sehingga istilahnya orang itu tidak ngeyel dengan Anda. Jadi cara kerjanya itu seperti ini ya. Ini ibaratnya tembok. Nah, ketika Anda menginginkan ilmu gendam, nah tembok ini lama-lama juga akan terbuka, dan ketika terbuka ini maka saran atau maksud Anda itu mudah masuk. Jadi istilahnya kayak pintu seperti itu ya. Jadi ilmu gendam ini mempengaruhi penjaganya sehingga penjaga ini lengah. Setelah itu pintunya terbuka, baru Anda akses di pikiran bawah sadar. Ini pikiran sadar, di sini pikiran bawah sadar. Nah, di sini ini ada namanya sapam atau kesadaran. Jadi ini sugesti Anda masuk, perintah Anda masuk. Tapi di ilmu gendam ini dibarengi dengan energi, yaitu mempengaruhi area tubuh, pikiran, perasaan, sehingga orang ini manut dengan apa yang Anda inginkan atau tujuan positif Anda mudah diterima atau disetujui. Seperti itu ya cara kerjanya. Jadi istilahnya, pernah nggak ketika kita ketemu dengan orang yang energinya positif, ketika kita banyak hal-hal negatif di dalam diri kita datang atau kita sharing, yang terjadi adalah kita mendapatkan feedback positif atau merasa lega atau merasa tenang. Dan inilah contoh real cara kerja energi. Ada juga di pemahaman Muslim itu seperti ini. Tombol hati itu ada 5, salah satunya kumpul dengan orang-orang soleh. Nah, orang-orang soleh ini saya maksud adalah orang-orang yang sangat powerful, energinya yang sangat baik, sehingga ketika ada sakit hati atau apa, atau ada gundah di dalam hati, kita datang ke tempat orang soleh atau berkumpul, maka dengan begitu kita akan terkena aura positifnya atau vibrasi positifnya, sehingga badan kita mudah menerima saran-saran, ibadah kita menjadi khusyuk. Yang ketiga, saya akan jelaskan tentang studi kasus
ilmu gendam ini contoh realnya itu apa? Kalau di tradisi Jawa zaman dulu itu ada yang namanya ilmu sapeh ya. Ilmu sapeh itu ilmu biar orang anak itu tidak mau menyusui dengan ibunya, istilahnya sudah di stop, sudah saatnya dia minum air putih. Nah ini biasanya ada anak itu yang rewel ya, yang tidak mau atau istilahnya tidak mau dipisah dengan ibunya. Dengan begitu ilmu gendam ini mampu digunakan, berbeda dengan ilmu hipnotis. Kalau ilmu hipnotis lebih ke komunikasi ya, tapi kalau ilmu gendam ini lebih ke ilmu batin atau riyadoh ya. Jadi digunakan di transfer, nanti di anaknya dikasih doa sama di transfer energi. Meskipun anak itu tidak mengerti tentang bahasa yang Anda sampaikan, tapi energi ini mampu mempengaruhi pikiran anak sehingga anak itu stop, berhenti menyusu dengan ibunya. Ini contoh ilmu gendam yang diperhatikan di ilmu Jawa. Pada dasarnya ilmu gendam ini merupakan ilmu Jawa ya. Jadi ilmu pengaruh yang berasal dari orang Jawa yang digunakan untuk mempengaruhi baik alam. Kalau di alam itu biasanya ada yang namanya tradisi pawang hujan. Nah, pawang hujan ini juga bagian dari ilmu gendam, karena ilmu gendam itu ilmu pengaruh baik manusia, alam semesta, hewan. Nah seperti itu. Nah contoh hewan itu apa Mas? Kalau di ilmu Jawa itu ada yang namanya ilmu polang ya, atau sapi, atau pembeli sapi itu kalau sapinya galak biasanya dia juga memiliki doa khusus atau mantra khusus sehingga sapi itu yang galaknya minta ampun. Nah ketika disentuh sapi itu menjadi lerep itu tidak banyak gerak, jadi istilahnya nurut. Yang sapinya galak sudah tidak galak lagi. Dan ini biasanya juga orang yang pegang sapi itu batinnya tenang, seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika batinnya tenang, ini bisa mempengaruhi keadaan di sekitar. Ada juga yang digunakan ilmu gendam puter giling. Nah puter giling itu apa? Puter giling itu seperti ini. Kalau zaman dulu ada yang namanya tradisi penjodohan ya. Masyarakat Indonesia pasti tahu tentang perjodohan. Nah biasanya zaman dulu ketika orang itu dijodohkan, itu biasanya kabur dari rumah atau tidak mau atau bagaimana. Nah ini ilmu gendam juga digunakan untuk orang itu biar mau menikah, atau ketika orang itu pergi bisa balik pulang. Nah ini contoh juga ilmu gendam. Untuk soal sapeh menyapih biar anak itu tidak kangen sama ibunya, biasanya ketika anak itu ditinggal pergi merantau atau dengan bapaknya merantau atau ibunya, biasanya terjadi yang namanya kangen atau sakit-sakitan dan sebagainya, mengganggu aktivitas. Nah ini bisa dilakukan juga dengan ilmu gendam, sehingga anak itu dikasih air doa atau air gendam, ketika itu diminum anak itu rasa kangennya ini sudah mulai reda dengan bapaknya atau dengan siapapun yang pergi merantau, sehingga saling enak. Zaman dulu seperti itu ya penggunaan ilmu gendam. Ini contoh real yang terjadi di masyarakat Jawa. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Apabila saya upload video, Anda mendapatkan notifikasinya. Salam hipnosa.